Asesmen nasional tahun 2021 yang khususnya pada siang hari ini kita bahas tentang survei lingkungan belajar bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah. Tentu ini sudah ramai di media WhatsApp, mungkin bertanya bagaimana sih teknisnya, bagaimana sih cara guru melaksanakannya, apakah aplikasinya sama dengan siswanya atau aplikasinya berbeda dan lain-lainnya, akunnya dari mana. Nah, ini akan kita sampaikan pada saat kesempatan kali ini. Oke, dasar hukumnya ini Bapak Ibu ya sekalian, dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, sekarang jadi panjang gitu ya. Nomor 030 H PG 00 2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Nah, ini adalah tentang survei lingkungan ini. Bapak Ibu sendiri tahu bahwa survei lingkungan belajar ini untuk penilaian kepada sekolahnya langsung, bukan penilaiannya kepada gurunya, bukan kepala sekolahnya juga. Tapi kalau udah ke sekolahnya yang dinilai, sudah otomatis cerminan yang nanti jatuh kepada pimpinannya atau adalah ke kepala sekolahnya. Jadi survei lingkungan belajar ini bertujuan memotret berbagai aspek yang terjadi dengan lingkungan belajar di kelas maupun nanti tingkat satuan pendidikan, bisa juga nanti di tingkat KCD-nya maupun nanti juga sampai ke tingkat hasil dari provinsinya. Jadi nanti ini adalah menjadi suatu report bagi kementerian bahwa asesmen ini adalah untuk menaikkan dan juga nanti untuk bagaimana cerminan sekolah itu apakah sudah ada perbaikan atau bagaimananya nanti ke depannya terus-terusan akan dilakukan. Jadi nanti ada raportnya juga Bapak Ibu. Raport dari asesmen ini nanti sudah dibentuk namun masih dalam bentuk draft, apakah nanti penilaian sekolah itu bagaimana dan bagaimananya. Yang paling utama adalah penilaian dari asesmen ini dilaksanakan secara jujur sejujur-jujurnya, tidak diada-adakan, supaya nanti penilaian itu benar-benar dapat real. Kalau udah dapat real penilaiannya, nanti maka keuntungannya adalah bagi sekolah itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketakutan dapat nilainya jadi jelek, lalu kepala sekolah memerintahkan kepada wakasek atau dan guru-gurunya untuk bagaimana dan bagaimana, sehingga tidak menjadi penilaian yang wajar atau penilaian yang memang real di kenyataannya. Kalau misal demikian nanti akan berbeda nanti hasilnya. Ketika dilihat reportnya baik, ternyata di sekolahnya memang harus ada yang diperbaiki, apakah itu dari saprasnya atau dari lain-lainnya, malah jadi nggak jadi nantinya, malah jadi kita di nomor 2 kan atau dan hal-hal yang lainnya. Maka tidak perlu khawatir karena ini juga tidak ada penilaiannya langsung kepada orangnya atau kepada personalnya, ini langsung kepada ke sekolahnya. Contohnya adalah seperti yang ada di dalam slide ini, asesmen nasional itu misalkan ya ada hasil nasionalku bagaimana. Nah, ini adalah karikaturnya ya, karikaturnya sendiri sudah mencerminkan seperti demikian. Jadi diminta oleh kementerian itu sendiri laksanakan asesmen nasional ini secara jujur dan berintegritas. Data yang benar akan menjadi dasar perbaikan yang kuat. Jadi kalau datanya sudah tidak benar, maka otomatis nanti perbaikannya jadi tidak akurat. Makanya Bapak Ibu nanti yang hadir di sini juga akan mensosialisasikan ke sekolahnya masing-masing bahwa lakukan dengan secara jujur, lakukan dengan integritas, tidak ada yang disama-samakan. Misalkan, yuk kita samakan nih jawaban nomor 1A semuanya. Enggak, nanti kan berbeda-beda ya. Itu akan ada dampaknya nanti jika disamakan dan hal-hal lainnya. Tidak perlu khawatir. Oke, hasil AN bermanfaat bagi kepala satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut perbaikan. Jadi itu yang tadi yang dimasukkan dalam survei lingkungan ini, supaya nantinya juga kepala satuan pendidikannya itu sendiri atau dinas pendidikannya juga sendiri bisa melakukan perencanaan sekolah A bagaimana nih perbaikannya, sekolah B bagaimana perbaikannya. Nah, ini tentu yang tadi yang saya sampaikan harus dilakukan secara jujur dan integritas. Kalau misalkan sudah dilaksanakan tidak jujur dan tidak berintegritas, nanti hasilnya juga akan berbeda.
nanti akan lebih susah untuk melakukan perbaikannya. Nah, kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Jadi memang untuk AN ini sendiri yaitu adalah yang menjadi tujuan sebagai samplingnya itu tadi adalah siswa yang sudah kita ketahui bersama. Untuk SMK ini 45 ya, 45 orang ditambah 5 cadangannya. 5 cadangannya ini memang kendalanya sekarang mungkin banyak ya. Ada yang, oh Pak dari 45 ada yang sudah keluar anaknya, ada yang sudah pindah, ada yang lain-lainnya. Nah karena sudah dikeluarkan oleh DNT, dari KCD juga sudah mengeluarkan DNT, nah itu otomatis sudah kita tidak akan, apalagi nanti Senin sudah mulai AN-nya, kita tidak akan ada lagi sampling ulang, apalagi untuk nanti melaksanakan pendataan ulang, itu tidak ada. Jadi laksanakan saja ANBK-nya sesuai dengan adanya siswa. Kalau misalkan adanya 45, lalu yang 5 sudah mutasi, berarti tinggal 40, lanjut saja. Nanti lakukan asesmennya hanya 40 orang tersebut. Nah ini karena samplingnya sudah dikunci, sudah pemutahiran data pada tanggal 13 September yang lalu. Asesmen nasional memberikan umpan balik tentang kompetensi dan karakter peserta didik yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Kepala Satuan Pendidikan dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikan dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter tersebut. Nah, ini yang menjadi titik tujuan dari peserta didik tadi ya. Ya, ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif adalah asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah dan madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi karakter muridnya. Nah, mulai dari ciri-ciri pengajaran yang baik sampai program, kebijakan. Nah, itu kan nanti dari asesmen itu kan ditanyakan. Nanti programnya bagaimana, terus bagaimana dengan kebijakannya. Itu nanti akan ada dampak-dampaknya nanti bagi ke sekolahnya. Nah, itu maka kita harus melaksanakan asesmen itu nanti sesuai dengan program yang ada dan di sekolah dengan kebijakan yang ada di sekolah. Membentuk iklim akademik, sosial, keamanan yang kondusif itu seperti apa di dalam di satuan pendidikan itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti demikian, ya. Oke, hasil AN dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan Pemda melalui platform raport. Ya, pendidikan yang memudahkan, yang evaluasi dirinya dan perencanaan tindak lanjut. Nanti ada hasilnya, hasil AN itu baru dikembalikan lagi ke masing-masing sekolah dan juga Pemda melalui platform raport pendidikan atau melalui nanti ada dalam bentuk website lah ya. Dalam bentuk websitenya sampai saat ini belum di launching karena memang belum ada asesmen yang selesai gitu kan, SMK juga baru mulai besok. Nanti dalam bentuk evaluasinya itu sehingga nanti lebih memudahkan perencanaannya bagaimana tindak lanjut ke depannya. Nanti hasil raportnya itulah yang menjadi acuannya. Nah, nanti kemudian kurang lebih websitenya seperti inilah, tapi ini belum menjadi acuan realnya, ini baru draft, dalam bentuk draft. Bisa saja nanti dia akan berubah gitu, akan berubah lagi. Asesmen nasional dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah dari SD ya Bapak Ibu ya, dari SD sampai ke SMA, SMK, dan seterusnya. Mungkin perbedaannya adalah ada di peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Kecuali mungkin kalau SD itu ada yang sekolah penggerak ya, sekolah penggerak itu dia berdapat tambahan. Ada namanya kalau dalam surat edarannya over sampling ya. Mungkin SMK juga ada, SMK PK ya kalau nggak salah, itu juga dia dapat over sampling ditambah dengan siswa kelas 10. Jadi nanti ada 100, misalkan seperti demikian. Kemudian juga pendidiknya juga diases gitu ya, diases itu dipertanyakan bagaimana nanti dengan apa yang sudah dijalankan. Kemudian kepala satuan pendidikannya juga sama, diberikan asesmen supaya juga nanti bisa memberikan gambaran bagaimana sekolahnya apakah sudah maju ada sesuai dengan standar. Nah, ini asesmennya. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Nanti mungkin akan kita bahas di waktu pelaksanaannya. Nah, di sini misalkan peserta khusus SLB yaitu peserta yang tunarungu dan tunadaksa tanpa hambatan dan seterusnya itu adalah peserta yang memiliki hambatan bahasa, membaca dan memiliki umum
pendidikan luar biasa tidak mengikuti AN. Nah, kalau misalkan di SMK-nya, kayaknya SMK nggak ada inklusi ya Bapak Ibu ya, nggak ada inklusi, nggak tahu juga saya ada apakah ada inklusi atau tidak. Kalau di SMA biasanya ada siswa inklusi. Inklusi itu siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, itu tergantung nanti kebutuhan khususnya seperti apa. Kalau misalkan di Dapodiknya dia tidak diberikan kebutuhan khususnya apa, apakah itu tunarungu atau mungkin tunagrahita atau apa. Nah, kan ada beberapa yang menjadi patokan dari Pusmenjer atau dari pusat itu bahwa yang berkebutuhan khusus tidak semuanya bisa mengikuti asesmen ini. Apalagi yang misalkan dalam bentuk membaca susah atau mungkin dia juga melihatnya juga dia ada yang susah, nah itu tidak diakses. Tapi bagaimana apabila itu terakses? Berarti di Dapodiknya yang tidak ditunjuk bahwa siswa tersebut adalah memiliki kebutuhan khusus. Seperti demikian. Nah, mungkin di Dapodiknya nanti ada masalah. Kalau ada menemukan demi hal yang seperti demikian. Atau sebaliknya, ada siswa yang harusnya ke sampling dan tidak ke sampling. Ya mungkin karena tidak sengaja terdata sebagai kebutuhan khusus, tapi kecil kemungkinan. Itu kecil kemungkinannya. Karena memang apalagi kalau siswanya banyak, hanya 45 yang diambil, jadi mungkin saja yang tidak berkebutuhan khusus tidak masuk. Nah ini ya untuk soal pendidik itu satuan pendidik diminta menjadi responden AN, pendidik diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN satuan pendidikannya. Artinya mulai nanti Senin sampai ke hari Kamisnya, Senin besok, itu SMK sudah mulai Bapak Ibu gurunya dan kepala sekolahnya mengisikan asesmen survei lingkungan belajar tadi, SLB. Nah itu sudah mulai mengisikan dalam waktu rentang itu tadi. Untuk melengkapi kuesioner survei belajar secara daring dan mandiri. Ini full daring, aplikasinya full daring, tidak sama seperti aplikasi dengan siswa. Ini benar-benar aplikasinya full daring menggunakan website, menggunakan link. Nanti bagaimana perangkatnya? Perangkatnya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa sambil masak, bisa sambil ya apa aja, karena memang akses ini tidak perlu ada pengawasan. Berdasarkan juknisnya, untuk akses kepala sekolah dan guru itu tidak perlu ada pengawasan, tidak perlu ada mandiri. Pak, bagaimana kalau misalkan nanti kita mengelompokkan di sekolah gitu ya, itu tergantung apakah dibenarkan dalam prokesnya atau bagaimana, saya juga tidak paham. Sementara untuk siswa sendiri pun boleh mengajukan asesmennya di bulan Februari karena mungkin belum dapat izin PTM sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan asesmen atau ANBK ini di bulan saat ini. Kalau memang belum ada izin untuk PTM atau tatap muka. Itu sudah ada tertuang di dalam pos AN-nya. Siswa aja boleh Pak, boleh dia laksanakan nanti di bulan Februari. Misalkan di KCD 12 ini belum dilaksanakan PTM, berarti mungkin ada beberapa sekolah diajukan mungkin di bulan Februari karena memang tidak boleh PTM. Bisa saja itu siswa saja bisa seperti itu. Kalau makanya dengan gurunya sendiri pun bisa melaksanakan di rumah gitu. Tidak harus berkelompok. Misalkan, oh saya pengennya dipantau Pak, biar terpantau di sekolah, di lab semuanya gurunya. Sebenarnya itu tidak perlu. Nanti juga ada proktornya, kepala sekolahnya, dinas, tim teknis, itu juga bisa melihat siapa saja guru yang sudah melaksanakan ASES ini, siapa saja kepala sekolah yang sudah melaksanakan ASES ini, melalui halaman web AMBK juga nantinya. Nanti di web AMBK sedang dirancang bisa masuk ke sana semuanya siapa yang sudah melaksanakannya. Proktor juga bisa melihat. Proktor juga bisa melihat nanti guru si A, guru si B, siapa yang sudah melaksanakan atau belum. Nah, terkait nanti setelah login ke dalam dashboardnya, kalau ada gurunya yang belum tertarik, karena tadi malam pemutakhiran data untuk asesmen survei lingkungan ini, ya berarti seadanya saja yang akan dilakukan ASES. Jadi yang nggak masuk ke dalam ASES mungkin ada beberapa kendala, apakah mungkin tidak ketarik atau mungkin baru masuk dapodiknya dan hal lainnya itu bisa di skip saja, yang ada aja yang dilakukan ASES. Semua kepala satuan pendidikan diminta menjadi responden juga.
sama dengan guru. Kepala sekolah diberikan waktu juga sama 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN satuan pendidikannya. Jadi kalau SMK ini kan besok ya, jadi itu waktunya. Jadi nggak boleh lewat dari waktu itu. Karena waktu berikutnya untuk SMA atau nanti untuk SMP. Nah, tidak boleh SMK ikut di rentang waktu itu. Nanti makanya ada proktor bisa memantau melalui web AMPK. Siapa saja gurunya yang belum, siapa saja yang kepala sekolahnya belum, itu juga dipantau oleh tingkat level di atas satuan pendidikan. Oke ya. Kepala sekolah juga sama, melaksanakan kuesionernya survei lingkungan belajar secara daring dan mandiri. Begitu juga nanti guru yang mengajar di 2 tempat, dia juga melaksanakan 2 kali asesmen di sekolah A dan sekolah B, sekolah induk dan sekolah non-induknya. Karena ini asesmennya tidak melekat pada gurunya atau sebagai gurunya yang ditinjau, tidak, maka di mana dia mengajar, disitulah dia akan memberikan akses itu, pandangannya itu. Jadi sekolah A dia berikan pandangannya, sekolah B dia juga berikan pandangannya. Artinya dia 2 kali mengerjakan. Begitu juga dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah ini misalkan di sekolah A sebagai definitifnya, kemudian sekolah B-nya adalah dia sebagai PLT-nya. Maka otomatis kepala sekolah tersebut juga mengisikan di sekolah definitifnya dan juga di sekolah PLT-nya. 2 kali kepala sekolah juga melakukan asesmennya. Dan harapan kita dari tim teknis Provinsi Jawa Barat, AMPK khususnya ini, mudah-mudahan kepala sekolahnya yang langsung melaksanakan asesnya. Tidak diwakilkan oleh Wakasek ataupun yang lain. Begitu ya, Bapak perwakilan KCD, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Lupa lagi, Pak. Ya, Since, Pak Since, Pak. Pak Since, oke, Ya, Pak Since. siap. Nanti saya perintahkan. Jangan sampai nanti kepala sekolahnya diwakilkan Pak ngisinya. Jangan. Nanti asesnya jadi ya itu tadi yang kita sampaikan di awal secara jujur dan integritas. Salah satunya itu jujur itu ya itu tadi, integritas itu ya itu tadi. Jangan sampai ya kepala sekolah meluangkan waktu lah untuk mengisi asesmen itu. Mungkin boleh dibantu proktor dalam teknisnya, bagaimana buka linknya, bagaimana nanti loginnya, bolehlah proktor nanti membantu di saat pelaksanaan. Apakah mungkin sedang melaksanakannya mungkin di sekolah, ya itu bisa dibantu oleh proktor. Tapi untuk mengisi dan menjawab asesmennya, jangan sampai kepala sekolah dibantu proktor juga. Yang baca proktor, yang milih jawabannya proktor, ya jangan. Nanti proktornya yang jadi kepala sekolah. Kalau bisa nanti kepala sekolahnya sendiri yang akan menjawabnya langsung. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk kartu loginnya. Ya, pencetakan kartu login ini nanti baik kartu login ini untuk tenaga pendidiknya dan juga kepala sekolahnya ada di web dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, SLB itu sih bukan sekolah ya. SLB itu adalah survei lingkungan belajar, singkatan dari survei lingkungan belajar. Dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti login menggunakan SSO Dapodik. Nah, nanti yang akun Dapodiknya yang biasa dipakai untuk PDSPK ya, kalau nggak salah. Nah, loginnya yang itu. Kita mau kayak yang itu. Kemudian nanti di dalam halaman webnya itu kita bisa mengambil kartu loginnya. Nah, mungkin di kartu loginnya ini, info terakhir yang kita dapat kemarin sebelum kita lakukan sosialisasi ini, di kartu loginnya, nick-nya akan dihilangkan di kartu loginnya. Jadi nanti ketika login, Bapak Ibu Guru, untuk nick-nya silakan lihat nanti KTP pribadi masing-masing. Namunnya adalah ketika di Dapodiknya nick-nya salah, maka guru tersebut tidak bisa login menggunakan nick yang ada di KTP-nya sesuai yang ada nick di Dapodiknya. Jadi kalau Dapodiknya misalkan nick-nya 11111 ada yang operator mungkin mengisinya demikian 11111 semuanya sampai 16 angka, ya otomatis nanti loginnya menggunakan nick itu tidak sesuai dengan KTP-nya karena nick di Dapodiknya salah. Tapi saya pikir sekarang
untuk di Dapodik NIK kalau salah sudah pasti warning, langsung sudah harus dibenarkan, langsung harus sudah dan lain-lainnya ya. Nah, nanti info yang terakhir kita dapat itu adalah di kartu loginnya tidak diterakan NIK-nya karena nanti takut ada penyalahgunaan NIK ya, karena NIK ini sekarang udah sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui kalau NIK sekali tersebar aja itu langsung pinjaman online datang bertubi-tubi ke kita. Tahu-tahu kita nggak minjem, tahu-tahu dianggap minjem karena NIK tadi. Nah, maka itu salah satu mungkin ya kendala, maka NIK di kartu ujian atau di kartu login tidak dimunculkan. Dari mana nanti ngambilnya? Ya itu tadi di halaman dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nanti di sana login menggunakan SSO dari Dapodik. Nah, ini karena memang datanya diambil dari Dapodik. Oke, ini adalah untuk halaman loginnya ya, halaman login dari bentuk tampilan gurunya nanti. Jadi pelaksanaan untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan survei lingkungan belajar ini, yang pertama, pelaksanaannya secara mandiri, menggunakan aplikasi berbeda dengan peserta didik. Kalau peserta didik menggunakan e-sampul khusus, kemudian proktornya menggunakan e-sampro adminnya yang khusus, namun berbeda dengan satuan kepala satuan pendidikan ini dengan guru itu berbeda sekali, hanya menggunakan link. Nanti linknya adalah survei lingkungan belajar.kemdikbud tadi. Itu di situ nanti gurunya login. Kemudian waktu pengisian survei dalam waktu rentang AN peserta didik. Kalau misalkan tadi SMK berarti mulai Senin besok, Senin sampai Kamis, disitulah Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya melaksanakannya. Jadi bisa kapan saja fleksibel waktunya, tapi tidak keluar dari rentang waktu pelaksanaan peserta didik. Yang ketiga, proktor mencetak kartu login untuk peserta didik dan kepala satuan pendidikannya melalui laman yang disediakan oleh Kemdikbud Ristek. Yaitu tadi ya yang di awal dashboard tadi, yang ini ya di dashboard.kemdikbud.go.id. Nanti ini menggunakan login, sekali lagi menggunakan login SSO Dapodik. Kemudian yang keempat, pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui login ke halaman survei lingkungan belajar melalui ini linknya. Namun kalau kita klik sekarang, link ini memang belum aktif, memang belum diaktifkan. Mudah-mudahan besok sudah pagi itu ya sudah bisa diaktifkan, sudah mulai aktif. Lalu nanti Bapak Ibu guru bisa mulai besok pagi. Oke, ini adalah jawab persiapan pelaksanaan AN per jenjang. Ini untuk siswanya, maka secara otomatis guru dan kepala satuan pendidikan mengikuti jadwal yang ini. Misalkan untuk SMK itu adalah yang warna kuning pelaksanaannya tanggal 20 sampai dengan 23. 23 ini adalah rentangnya untuk melaksanakan asesmen peserta didik. Peserta didik dibagi dua, ada di gelombang 1, ada di gelombang kedua. Nah, kalau misalkan nanti gurunya nanti melakukan asesmen berdasarkan jadwal masing-masing dari sekolahnya. Diupayakan 2 hari, itu sudah selesai. Artinya misalnya SMK A melaksanakan di gelombang 1. Gelombang 1 berarti Senin Selasa. Otomatis guru-gurunya melaksanakan survei lingkungan belajarnya ini adalah di hari Senin dan Selasa itu, sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai nanti melewati lah. Kalau batas toleransi ya sampai tanggal 23. Tanggal 23 itu masih bisa. Artinya Rabu, Kamis masih bisa. Jangan lewat dari tanggal itu, nanti ditutup akunnya jadi nggak bisa. Atau nanti hanya beberapa sampling saja, otomatis nanti mempengaruhi. Mungkin seperti itu untuk jadwal. Nah, Bapak Ibu, ini kan SMK semua ya Pak Sinjaya? Semuanya dari SMK kan ya? Semua dari SMK, Pak. Nah SMK berarti ini besok. Besok berarti ya ini udah mulai di tanggal 20 dan 23. Berarti mulai hari ini atau mungkin besok hari Sabtu, proktor bisa mulai sosialisasi kepada guru, pada kepala sekolahnya untuk di sini linknya, di sini nanti ngambilnya dari saya, misalkan begitu. Saya proktornya nanti menggunakan Dapodik. Nah, saya nanti juga akan ada di web ANBK. Mudah-mudahan nanti kekejar waktunya.
Kemudian kita lanjut. Nah, ini tentang apa itu asesmen kompetensi minimum ya, ini pusmenjerkemen.co.id tentang AN. Penjelasan umum mengenai asesmen nasional dan AKM lebih dari 500 soal AKM untuk publik memiliki pemahaman mengenai hal yang diukur dalam AKM, beragam jenjang, beragam format soal, serta beragam konteks. Artinya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Baik itu nanti yang di gurunya, baik itu nanti yang di siswanya itu akan berbeda-beda. Nanti ada juga buku tanya jawab AKM sudah disediakan, buku saku implikasi dari literasi membaca dan numerasi itu juga sudah sudah disediakan. Video panduan, sampel cadangan, responden guru dan kepala sekolah survei lingkungan belajar itu juga sudah, semuanya sudah ada. Nah, ini nanti bisa dipahami langsung dari link yang sudah ada, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat apa itu yang namanya asesmen ya, asesmen kompetensi minimum. Oke, kita lanjut terkait dengan biaya pelaksanaan asesmen nasional. Komponen biaya untuk pelaksanaan asesmen nasional meliputi biaya persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga satuan pendidikan. Biaya persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen nasional bersumber dari anggaran satuan pendidikan, anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah yang bersangkutan, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, poin yang berikutnya, biaya AN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana bantuan operasional sekolah, yaitu BOS, dan bantuan operasional pendidikan, BOPD. Bab 7, biaya pelaksanaan asesmen nasional pada pos AN. Nah, di situ ada ya, di dalam pos AN itu sudah disebutkan bahwa penganggarannya melalui dana BOS atau mungkin dana operasional pendidikan. Pak, besarannya bagaimana? Nah, di besarannya di posnya nggak ada ya. Nah, kalau misalkan dari mau mengacu kepada UNBK juga boleh gitu ya. Karena nanti kan besarannya ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing saja. Misalkan kalau yang semi online, untuk sinkron bagaimana? Yang sinkron kan sinkron di luar jam kerja. Barangkali proktornya ya dikasih buat apresiasinya karena di waktu libur. Biasanya kan kalau sinkron itu nggak 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Dan luar biasa proktor ini kerjanya kadang-kadang 24 jam juga nih. Kadang-kadang kalau ada yang masalah itu ada yang kontak ke saya, ada jam 11 malam, ada jam 12, nah itu masih juga mengutak-atik berarti karena memang ada masalah gitu ya. Berarti integritasnya memang sangat teruji sampai malam pun dikejar terus. Nah, jadi untuk masalah biayanya besarannya dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Tapi kalau untuk patokan anggarannya sudah ada di dalam pos AN, dinyatakan dari BOS ataupun BOPD. Bisa diambil dari sana. Kalau untuk besaran, silakan. Nah, misalkan untuk sinkron berapa tadi ya, kemudian untuk pengawas dan lain-lainnya. Nanti itu bisa masing-masing sekolah yang menentukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang terkait tentang persiapan survei lingkungan nanti hari Senin. Ya, hari Senin khususnya nanti buat guru dan kepala sekolah. Kalau nanti suratnya itu sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Suratnya sudah keluar. Kalau nggak salah saya surat untuk asesmen itu sudah dikeluarkan. Mana tadi ya? Nah ini ya suratnya. Surat pemberitahuan.
Ini surat badannya sudah tentang asesmen ya, tentang survei lingkup